Bab 311, Tiga Harta Karun. Tentu saja, bahkan jika ada warisan niat pedang penghancur di depannya, Lin Chen masih perlu memahami dan memahaminya secara perlahan. Jika tidak, bahkan jika ada warisan yang baik, jika dia tidak memiliki pemahaman yang kuat, atau jika dia mengabaikannya, itu sama saja dengan hanya sia-sia. Lin Chen dengan hati-hati mengingat 10 pedang pria parubaya berbaju putih tadi. Setiap pedang adalah pedang kehancuran. Saat dia memikirkannya, niat pedang setengah langkah di tubuh Lin Chen tiba-tiba berdengung dan bergetar, seolah-olah sedang mengalami transformasi. Niat pedang setengah langkah Lin Chen telah terjebak di dunia ini selama beberapa waktu. Pada saat ini, dia melihat pria parubaya berpakaian putih menggunakan maksud pedang penghancur beberapa kali, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia akhirnya akan menerobos dengan maksud pedang setengah langkah. Lin Chen tidak bereaksi sama sekali terhadap gerakan tiba-tiba niat pedang setengah langkah di tubuhnya, dia masih mengingat 10 pedang pria parubaya berpakaian putih. Setiap pedang sangat sederhana, tetapi kekuatan setiap pedang sangat menakutkan. Meskipun itu adalah niat pedang penghancur tingkat pertama dengan kekuatan terlemah dan aura penghancur paling sedikit, kekuatannya membuat Lin Chen takut. Niat pedang setengah langkah di tubuhnya terus berubah, dan dia akan berhasil maju ke niat pedang destruktif. Tetapi pada saat ini, Lin Chen tiba-tiba mengerutkan kening, saya melihat pria parubaya berpakaian putih mengayunkan 10 pedang sebelumnya, dan dia setiap kali dia mengayunkan pedang, pedang penghancur akan keluar. Sepertinya setiap pedang tidak ada hubungannya, tapi nyatanya. Mata Lin Chen tiba-tiba berbinar, mungkinkah? Pria parubaya berbaju putih mengayunkan pedangnya. 10 pedang terhunus, setiap pedang mengandung misteri yang tak terbatas. Pedang pertama berhubungan dengan niat pedang penghancur tingkat pertama, dan pedang kedua berhubungan dengan niat pedang penghancur tingkat kedua. Kapan pria parubaya berbaju putih mengayunkan pedang ke-10, itu sudah selesai. Niat pedang penghancur. Lin Chen baru saja mulai memahami 10 pedang pria parubaya berkulit putih. Untuk sementara, dia tidak dapat sepenuhnya memahami niat pedang destruktif. Namun, setelah membaca 10 pedang pria parubaya berkulit putih, Lin Chen samar-samar merasakan ada sesuatu di antara 10 pedang itu, sebuah hubungan yang misterius. Hei, niat pedang setengah langkah telah berubah. Setelah bereaksi, Lin Chen segera menyadari perubahan niat pedang setengah langkah di tubuhnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, niat pedang setengah langkah saat ini sudah memiliki sinar kehancuran dan maju ke maksud pedang penghancuran. Selama dia memahami masalah sebelumnya, maksud pedang setengah langkah miliknya dapat segera maju ke pedang penghancuran. Niat. Tanpa berpikir panjang, kesadaran Lin Chen memasuki gambar pertama di tablet batu lagi. Boom. Guntur dan kilat menyambar. Pria parubaya berpakaian putih berdiri dengan pedang di tangan dengan kilatan guntur dan kilat, pedang tajam di tangannya perlahan ditebas. Melihat pria parubaya berpakaian putih memegang 10 pedang, mata Lin Chen melebar dan dia menatap mereka, takut melewatkan detail apapun. Pria parubaya berbaju putih mengayunkan 10 pedang untuk pertama kalinya. Lin Chen samar-samar merasakan ada hubungan di antara mereka. Kali ini, dia ingin memahami hubungan misterius itu. Segera, pria parubaya berbaju putih menyelesaikan 10 tebasan pedangnya. Segera, pedang kehancuran yang luar biasa menyelimuti ruang ini, dan kesadaran Lin Chen pasti terpecah oleh pedang kehancuran. Namun dibandingkan sebelumnya, Lin Chen sekarang jauh lebih baik. Ketika dia melihat niat pedang penghancuran untuk pertama kalinya, meskipun itu hanya konsepsi artistik dalam gambar, Lin Chen juga merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Sekarang, Lin Chen merasakan niat pedang destruktif lagi. Meskipun dia masih tersingkir dari gambar, dia bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh niat pedang destruktif. Dengan keras, kesadaran Lin Chen menjadi gelap. Setelah kesadarannya kembali, Lin Chen kembali terjebak ke dalam pemikiran yang mendalam. 10 pedang, pria parubaya berbaju putih hanya mengayunkan 10 pedang. Sebuah cahaya terang melintas di benak Lin Chen, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Ya, itu warisan. Ini adalah warisan dari maksud pedang penghancur. 10 pedang yang digunakan oleh pria parubaya berbaju putih tidak terpisah atau terpisah, tetapi harus menjadi satu kesatuan. 10 pedang sebagai keseluruhannya adalah warisan sebenarnya dari niat pedang penghancuran. Dan, 10 pedang yang dihantam oleh pria parubaya berbaju putih adalah serangkaian metode untuk mengembangkan niat pedang penghancur. Boom. Lin Chen hanya merasakan ledakan di tangannya kepala, dan dalam pikirannya ada banyak pria parubaya berbaju putih memegang pedang tajam mengayunkan pedang mereka. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, niat pedang destruktif akan muncul. Cici. Kesadaran Lin Chen semua terfokus pada pria parubaya berbaju putih di benaknya, dan dia sama sekali tidak menyadari perubahan di tubuhnya. Niat pedang setengah langkah di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan gumpalan aura penghancur mengalir ke tubuhnya dari segala arah, menyatu dengan niat pedang setengah langkah.
Fusi, fusi, fusi. Dengan fusi yang terus-menerus, aura penghancur yang kuat muncul darinya dengan suara mendengung. Sejak itu, maksud pedang setengah langkah telah berhasil maju ke maksud pedang penghancur. Dia dikejutkan oleh aura destruktif yang tiba-tiba keluar dari dirinya, tetapi ketika dia menyadari bahwa setengah dari niat pedang di tubuhnya telah berkembang menjadi niat pedang destruktif, wajah Lin Chen menjadi sangat gembira. Saya akhirnya maju ke niat pedang destruktif. Dalam hal kekuatan, ini jauh lebih kuat daripada maksud pedang setengah langkah. Dengan niat pedang penghancuran, Lin Chen pasti akan bertarung bahkan melawan Zhuge Hong, yang berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Kalian harus tahu bahwa niat pedang penghancuran adalah salah satu dari 8 maksud pedang utama, dan 8 maksud pedang utama diwarisi dari loh batu. Alasan mengapa maksud pedang penghancuran ditempatkan pada gambar pertama adalah karena maksud pedang penghancuran memiliki kekuatan serangan terkuat dan kekuatan destruktif. Itu adalah pedang nomor 1 yang tak terbantahkan. 1. Mengambil napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan kesadaran Lin Chen sekali lagi memasuki gambar pertama di tablet batu. Meskipun Lin Chen kini telah memasuki jalur niat pedang penghancur, jalan masih panjang sebelum kekuatan pedang pria paruh baya berbaju putih. Lin Chen masih perlu terus memahami dan meningkatkan pedang penghancurnya maksud. Masih ada hujan ringan yang turun di langit. Pria paruh baya berpakaian putih yang berdiri di puncak gunung dengan pedangnya melirik Lin Chen. Dia sepertinya menyadari bahwa Lin Chen sudah melangkah ke tingkat pertama dari bidang niat pedang yang merusak. Dia mengangguk dengan tidak mencolok, dan kemudian pedang demi pedang digunakan lagi. Saat pria paruh baya berbaju putih terus mengayunkan pedangnya, semakin banyak niat pedang yang merusak di ruang ini. Kesadaran Lin Chen sangat terkonsentrasi dan dia benar-benar tertarik dengan ayunan pedang pria paruh baya berpakaian putih. Segera, pria paruh baya berbaju putih mengayunkan 10 pedang, dari niat pedang penghancur tingkat pertama hingga niat pedang penghancur sempurna yang sempurna. Ruang ini juga ditutupi oleh sejumlah besar niat pedang penghancur. Tapi sekarang niat pedang setengah langkah Lin Chen telah berhasil maju ke niat pedang destruktif tingkat pertama. Meskipun dia baru saja melangkah ke niat pedang destruktif tingkat pertama, saat ini, Lin Chen masih berdiri tegak di hadapan niat pedang yang tak ada habisnya. Niat pedang destruktif. Bergerak tanpa terpengaruh sama sekali. Lin Chen tidak menyadarinya. Kesadarannya masih terbenam dalam diri pria paruh baya berbaju putih yang melambaikan pedangnya, memahami warisan pedang penghancur sedikit demi sedikit. Pemahaman ini berlangsung selama sebulan, dan kesadaran Lin Chen tetap tinggal di gambar pertama seperti Lin Chen memasuki aula utama dan melihat beruang kecil yang kejam terbaring tak bergerak di depan tablet batu. Saat ini, dia sedang duduk bersila di depan tablet batu, tidak bergerak. Bahkan Zhuge Hong tidak menyadarinya ketika dia masuk. Sehari setelah Lin Chen secara resmi memahami warisan maksud pedang penghancur, Zhuge Hong berhasil membunuh boneka orc dan memasuki tingkat ke-6. Setelah Zhuge Hong memasuki lantai 6, dia sedikit terkejut saat melihat Lin Chen dan beruang kecil bersila dan salah satunya tergeletak di depan tablet batu. Namun, dia dengan cepat mengetahui situasinya dan tidak mengganggu Lin Chen dan beruang kecil. Setelah memilih warisan yang cocok untuknya, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Tak lama kemudian, Deng Wuqing pun berhasil mengalahkan boneka orc tersebut dan memasuki level ke-6. Dibandingkan dengan Jiang Yue, Zhang Qishui, Wang Dong dan lainnya, Zhuge Hong dan Deng Qingqing lebih berbakat. Mereka adalah jenius terbaik di wilayah angin dan guntur. Bahkan di antara generasi muda benua Tianling, mereka cukup luar biasa. Salah satunya adalah ke-9 di peringkat bumi. 13, dan satu berada di peringkat 102 di peringkat bumi. Lin Chen tidak terkejut bahwa mereka berdua bisa memasuki tingkat ke-6. Namun, ini jelas pertama kalinya dalam sejarah bahwa 3 orang dan 1 binatang memasuki aula warisan sekaligus. Anda harus tahu bahwa 5 lantai pertama aula warisan sangatlah berbahaya. Bahkan para jenius dari domain suci hanya dapat memasukinya. Lantai 6, apalagi lantai 6, lantai 5 lumayan bagus. Setelah Deng Qingqing memasuki aula utama, dia melihat Lin Chen, Zhuge Hong, dan beruang kecil itu semuanya bersila di depan tablet batu, dan dia diam-diam mulai mencari warisan yang cocok untuknya. Deng Qingqing adalah yang terbaik dalam ilmu pedang, jadi dia memilih untuk mewarisi ilmu pedang. Dengan cara ini, 3 orang dan 1 binatang diam-diam memahami warisan di lantai 6 aula warisan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan setengah bulan berlalu Jiang Yue dan Zhang Qishui di lantai 5 masih gagal mengalahkan boneka orc. Namun meskipun gagal mengalahkan boneka orc, dari banyak pertarungan dengan boneka orc, keduanya juga memperoleh banyak wawasan tentang seni bela diri mereka, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Tempat warisan, di padang rumput yang luas. Tempat pusaka ini memiliki sejarah yang panjang, banyak terdapat harta peninggalan zaman dahulu, serta harta peninggalan para pejuang yang kemudian masuk ke dalam tempat pusaka tersebut, jumlahnya sungguh mencengangkan.
Tentu saja, apa yang disebut keuntungan berbanding lurus dengan risikonya, di mana ada harta, tentu ada bahaya. Lagi pula, tidak ada kue di langit di dunia ini. Bahkan jika Lin Chen dan beberapa orang lainnya memahami warisan, mereka harus melalui bahaya sebelum akhirnya memenuhi syarat untuk memahami warisan. Wus. Wang Dong dan Wang An terbang menuju lembah besar di sebelah timur padang rumput dengan kecepatan yang sangat cepat. Saudaraku, apakah benar-benar ada senjata terbaik di lembah di depan? Wang An memandang ke lembah di kejauhan. Setelah mereka memutuskan untuk mencari harta karun dan memberi pelajaran kepada kakak laki-laki Lin Chen, mereka segera berangkat untuk mencari harta karun di tempat warisan. Dalam setengah bulan terakhir, mereka berdua juga mendapatkan banyak hal. Mereka telah memperoleh beberapa senjata asli dan beberapa rahasia pelatihan. Mereka juga telah membunuh banyak monster level tinggi dan memperoleh banyak material berharga. Namun, meski mereka telah menemukan banyak harta karun dalam waktu setengah bulan, itu masih belum cukup untuk dua kekuatan besar di belakang mereka, sehingga mereka sengaja mencari tempat yang banyak harta karunnya. Ada dua jenis harta karun di tempat warisan, yang satu sisa dari zaman dahulu, dan yang lainnya sisa dari para pejuang kemudian. Dan senjata dan teknik asli yang mereka miliki sekarang hanya ditinggalkan oleh mereka yang datang setelahnya. Dibandingkan dengan harta peninggalan zaman dahulu, levelnya tidak sama. Dan harta peninggalan zaman dahulu umumnya hanya ditemukan di 3 tempat sebagai pengganti warisan. Wang Dong mengangguk dan berkata, ada 3 harta karun di tanah warisan. Yang pertama adalah gunung api yang pernah kita kunjungi sebelumnya, tetapi daerah Dewa Petir dan Guntur di selatan padang rumput. Yang ketiga adalah lembah yang akan kita tuju sekarang. Ketiga harta karun ini semuanya memiliki harta sisa dari zaman kuno. Namun, harta karun di gunung api sebelumnya semuanya berada jauh di dalam magma, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Adapun harta karun kuno di Guntur dan area petir, mereka semua berada jauh di dalam area Guntur dan Kilat. Dengan hukuman Guntur dari Dewa Petir, apalagi kita, bahkan prajurit puncak alam Dao sejati akan mati jika mereka masuk. Oleh karena itu, kita hanya bisa pergi ke lembah malam bersalju. Bab 311 Pengunjung. 3 harta karun. Yang pertama adalah Flame Mountain, yang kedua adalah area Guntur dan Kilat, dan yang ketiga adalah Snowy Night Valley. Dua Lin Chen pertama telah mengunjungi 3 harta karun ini, tetapi harta karun di gunung api ada di dalam magma. Tak perlu dikatakan lagi, suhu magma berarti bahwa bahkan Master Alam Baoyuan akan mati dalam waktu singkat setelah masuk. Adapun kedalaman area Guntur dan Kilat, ketika Lin Chen dan yang lainnya pergi ke tempat warisan hari itu, tempat yang mereka lewati hanyalah tepi area Guntur dan Kilat. Jika mereka ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, mereka punya untuk pergi ke arah Dewa Petir, tapi Raja Kehidupan dan Kematian, bahkan jika budidayanya ditekan dan disegel di sini, kekuatan guntur ilahi yang jatuh secara tidak sengaja masih sangat besar, terutama semakin dekat ke arah Dewa Petir. Dewa Petir, semakin kuat kekuatan guntur dan kilatnya. Sebagai perbandingan, lembah malam bersalju jauh lebih tidak berbahaya, tapi... Wang An mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, di antara 3 harta tanah warisan, lembah malam bersalju jauh lebih tidak berbahaya, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lembah malam bersalju lembah malam jauh lebih tidak berbahaya. Saya khawatir lembah malam telah lama dijelajahi oleh para pejuang, dan saya khawatir harta karun di dalamnya juga telah diambil. Aku tahu. Nafas Wang Dong terasa dingin. Titik. Dia mengangguk sedikit dan berkata, tapi apakah kamu berani memasuki lava gunung api? Atau, bisakah kamu menahan serangan petir Dewa Petir tanpa mati? Wang An mengangkat alisnya, lalu menghela nafas dan terus terbang menuju malam bersalju lembah. Bukan karena mereka takut, tetapi 2 harta karun lainnya terlalu berbahaya. Bahkan jika mereka ingin memasukkan harta karun itu ke dalam, mereka tidak memiliki kekuatan untuk masuk. Terbang ke depan, area warisannya sangat luas. Mereka dengan jelas melihat lembah malam bersalju tepat di depan mereka, namun setelah terbang selama 2 jam, mereka masih agak jauh dari lembah malam bersalju. Tiba-tiba, Wang Dong mengerutkan kening dan matanya tertuju pada sebuah bukit kecil di bawah. Saudaraku, ada seseorang di bawah sana. Wang An melihat ke bawah ke bukit. Di bukit di bawahnya, ada seorang pemuda dengan sosok yang malang. Pemuda itu adalah Jiang Wei. Sejak Jiang Wei dipukuli seumur hidupnya oleh Lin Chen, keberuntungannya berada pada titik terburuknya. Dia akhirnya menemukan beberapa senjata sungguhan, tetapi dikejar oleh monster tingkat 6 yang rendah. Jiang Wei berjuang keras dan menghabiskan setengah dari nyawanya butuh waktu lebih dari sebulan untuk melarikan diri dari kejaran, tapi dia juga terluka parah. Ketika Jiang Wei terbang ke daerah ini, melihat tidak ada bahaya di sekitarnya, dia mendarat di bukit untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah beberapa hari berlatih, luka-lukanya pulih. Tepat ketika dia hendak pergi, Wang Dong dan Wang Sebuah keluar. Melihat Wang Dong dan Wang An di udara, jantung Jiang Wei tiba-tiba melonjak.
Kedua orang ini bukan pejuang dari wilayah Yan'an kami. Ada 100 prajurit yang dikirim oleh banyak sekte di wilayah Yan'an ke Tanah Warisan, tetapi di antara 100 tidak ada orang yang berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan Raja Dong dan Wang An berpakaian sangat berbeda dari para prajurit di wilayah Yan'an, sehingga Jiang Yue dapat melihat detail sebenarnya dari Wang Dong bersaudara dalam sekejap. Jika kamu bukan dari klanku, hatimu pasti berbeda. Perasaan tidak enak mulai melayang di hati Jiang Yue. Dia tidak tahu bagaimana Wang Dong dan Wang An memasuki tempat warisan, tapi tidak ada keraguan bahwa dia dalam bahaya. Dua yang terakhir berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan yang lainnya berada di tahap awal alam Dao sejati. Bagaimana Jiang Yue bisa menjadi saingan? Sial, kenapa kedua orang ini bertemu denganku dan bukan Lin Chen? Memikirkan Lin Chen, dia sangat membencinya. Jika bukan karena Lin Chen, bagaimana dia bisa begitu sengsara sekarang? Anda harus tahu bahwa dia adalah salah satu dari 5 jenius di antara generasi muda di wilayah Yan'an, tetapi dia ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Berantakan oleh Lin Chen. Di mana Jiang Yue? Tidak akan marah. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Lin Chen tidak bisa tidak bertemu Wang Dong dan Wang An, dan memukuli kedua bersaudara itu dengan kejam. Dan dia juga memasuki aula warisan bersama 8 jenius daratan Tianling lainnya dan sudah menerima aula warisan. Warisan batin telah diturunkan. Titik. Saudaraku, hanya ada 2 pihak yang datang ke tempat warisan. Satu sisi adalah 10 orang dari wilayah Feng Lei kita, dan yang lainnya adalah prajurit dari wilayah Yan'an tempat Lin Chen berada. Orang di bawah pasti adalah prajurit dari wilayah Yan'an. Mereka berdua berada di tempat yang sama. Bahkan jika dia bukan saudara sekte Lin Chen, dia pasti mengenal Lin Chen. Ayo tangkap dia dan siksa dia. Wang An menatap Jiang Wei dengan wajah muram. Menyebutkan Lin Chen, mata Wang Dong bersinar dengan niat membunuh. Dia jenius. Lin Chen mengalahkannya lagi dan lagi. Dia sudah lama ingin membunuh Lin Chen untuk melampiaskan amarahnya. Terlebih lagi, Lin Chen juga melukainya dengan parah. Adiknya Wang An atau binatang beruang yang kejam di sebelah Lin Chen pukul dia hingga meridiannya putus. Jika mereka tidak cukup beruntung mendapatkan Suan Binggong, mereka berdua pasti sudah mati. Oke. Wang Dong mengangguk, dan niat membunuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya, langsung mengunci Jiang Wei di bawahnya. Ups. Merasakan niat membunuh Wang Dong dan yang lainnya, jantung Jiang Wei berdetak kencang, dan dia berbalik dan berlari ke arah timur tanpa ragu-ragu. Begitu langkah Jiang Wei bergerak, tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan, hanya kecepatan aktivasi yang melampaui prajurit tahap awal alam Dao sejati pada tingkat yang sama. Hei, cepat sekali. Melihat kecepatan kabur Jiang Wei yang tiba-tiba, Wang An menghela nafas ringan dan berkata dengan terkejut. Wang Dong menatap Jiang Yue dan berkata dengan sinis, sepatu bot di kakinya adalah senjata sungguhan, diberkati dengan kecepatan. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang pejuang dari tanah tandus di benua Tianling memiliki kecepatan seperti itu? Wang An juga mencibir, dan berkata, anak ini beruntung. Dia bahkan bisa mendapatkan senjata sungguhan dengan kecepatan di tanah warisan. Senjata sungguhan jenis ini sangat berharga di wilayah angin dan guntur kita. Tapi, Senandung, meskipun dia memiliki kecepatan, jadi bagaimana dengan senjata aslinya, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Wang An mendengus, dan dengan cepat terbang menuju Jiang Wei. Setelah sebulan berlatih keras di Suan Binggong, meridian dan luka Wang An tidak hanya pulih, tetapi budidayanya juga telah membuat terobosan. Dia sekarang berada di puncak tahap awal alam Dao sejati, dan hanya 1 langkah jauh dari mencapai tahap tengah alam Dao sejati. Secara khusus, Suan Binggong sangatlah unik. Setelah praktisi mencapai tingkat keberhasilan yang kecil, praktisi juga dapat mengendalikan udara dingin untuk bertahan melawan musuh, dan bahkan mengendalikan udara dingin untuk terbang. Wang An menggunakan Suan Binggong, dan gelombang udara dingin segera keluar dari dantiannya dan menyelimuti tubuhnya. Diselubungi oleh udara dingin ini, kecepatan Wang An langsung berlipat ganda, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang cepat menuju Jiang Wei. Dalam hal kecepatan, dia sedikit lebih cepat dari Jiang Wei. Bagaimana mungkin? Melihat Wang An menyusul begitu cepat, Jiang Wei merasa ngeri. Jiang Wei tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia bisa memiliki kecepatan yang hampir sebanding dengan seorang pejuang di tahap tengah alam Dao sejati pada tahap awal alam Dao sejati adalah karena dia memiliki kekuatan nyata. Senjata yang memberkati kecepatannya. Setelah dipukuli oleh Lin Chen dan berlari menyelamatkan nyawanya, Jiang Wei menemukan 3 senjata asli, salah satunya adalah sepasang sepatu bot penambah kecepatan. Meskipun sepatu bot ini hanyalah senjata biasa, kamu harus tahu bahwa senjata asli dengan berkah kecepatan sulit ditemukan. Setelah mendapatkan sepatu bot asli ini, Jiang Wei hanya berada pada tahap awal dari alam Dao sejati, tetapi dalam hal kecepatan, itu hampir sebanding dengan seorang pejuang di tahap tengah alam Dao sejati. Lalu ada baju besi asli adalah senjata asli teratas, dan pertahanannya sangat kuat.
Bahkan seorang pejuang di puncak alam Dao sejati hampir tidak dapat menembus pertahanan baju besi itu. Tentu saja, jika perkelahian benar-benar terjadi, bahkan jika Jiang Wei memiliki baju besi asli di tubuhnya, yang dapat menghilangkan sebagian dari kekuatan serangan prajurit puncak alam Dao sejati, kekuatan serangan yang tersisa masih dapat membunuhnya. Item terakhir adalah pedang besar. Dengan ketiga senjata asli ini, Jiang Wei masih belum tahu saat menghadapi Wang Dong dan Wang An. Bagaimanapun, Wang Dong berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan Wang An juga berada di puncak tahap awal. Tahap alam Dao sejati dalam hal kultivasi saja, saya telah ke Jiang Wei selama beberapa blok. Tidak ada yang mustahil. Melihat ekspresi ketakutan Jiang Wei, wajah Wang An tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia dipukuli oleh Lin Chen dan beruang kecil sebelumnya dan sangat sedih. Sekarang dia melihat orang yang sama dengan Lin Chen. Seorang muda ahli dari suatu domain tampak ngeri, dan Wang An tiba-tiba menjadi bersemangat. Nak, aku menyalahkanmu karena datang dari wilayah Yanan. Hentikan. Saat dia berbicara, Wang An sudah berada kurang dari 100 kaki di belakang Jiang Wei. Wang An menyapukan kakinya, dan tiba-tiba udara dingin yang kuat keluar dari kakinya, langsung menuju ke arah Jiang Wei. Wilayah Yanan. Apa hubungannya dengan fakta bahwa saya berasal dari wilayah Yanan? Mungkinkah dua orang di depan saya menderita di tangan Chen Gaoyi dan yang lainnya, sehingga mereka menimbulkan masalah bagi orang-orang di wilayah Yanan? Juga, dari mana kedua orang ini? Jiang keraguan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wei. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena Wang An telah menyerang. Huff. Jiang Wei mendengus keras, membalikkan tangannya, mengeluarkan pedang asli, menuangkan energi sebenarnya dari dantiannya ke dalamnya dengan gila-gilaan, dan menebasnya dengan satu serangan. Ledakan. Pedang itu mengenai kaki Wang An, Jiang Wei merasakan kekuatan besar melewatinya, dan pada saat yang sama nafas dingin mengalir ke tubuhnya, menyebabkan wajahnya berubah drastis dan tubuhnya mundur beberapa kaki tanpa sadar. Aura yang aneh, keterampilan apa yang dia latih? Jiang Wei memandang Wang An dengan ekspresi ketakutan. Tendangan terakhir tadi sangat kuat. Jika dia tidak memiliki pedang asli dan baju besi asli terbaik, Wang An akan kaki ini mungkin bisa menyakitinya. Kamu hanya bisa memblokir seranganku dengan mengandalkan senjata sungguhan. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana orang sepertimu bisa menerobos ke dunia nyata. Melihat Jiang Wei nyaris tidak bisa menahan serangannya, Wang An mencibir dan berkata dengan nada menghina. Wajah Jiang Wei tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 5 jenius di wilayah Yanan, tapi sekarang dia sangat dibenci oleh orang lain. Namun, Jiang Wei tahu bahwa Wang Dong dan Wang Dong sangat kuat. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Dalam hatinya dan berkata dengan muram, yang mulia siapa dia, dan mengapa dia menghalangi jalan ke bawah tanpa alasan. Omong-omong, sejak memasuki tempat warisan, satu-satunya orang yang bermusuhan dengan Jiang Wei adalah 15 orang dari Sekte Tianji, dan yang lainnya tidak memiliki permusuhan atau permusuhan dengannya, apalagi jangan membicarakan dua orang di depan Anda. Jadi mengapa mereka menghentikan diri mereka sendiri? Meskipun sekilas terlihat jelas bahwa Wang Dong dan keduanya bukanlah pejuang dari wilayah Yanan, pasti ada alasannya. Kalian harus tahu bahwa membunuh tanpa alasan adalah hal yang tabu bagi para pejuang. Membunuh terlalu banyak akan menyebabkan prajurit tersebut memilikinya. Masalah psikologis. Iblis, akibatnya sangat buruk. Kamu tidak perlu tahu siapa kami, kamu hanya perlu memberitahuku apa hubunganmu dengan Lin Chen. Wang Dong perlahan terbang dari belakang, menatap Jiang Wei dengan wajah tanpa ekspresi, memancarkan gelombang dingin dari nafas tubuhnya. Merasakan udara dingin di tubuh Wang Dong, wajah Jiang Wei menjadi waspada. Wang Dong memberinya perasaan jauh lebih berbahaya daripada Wang An. Tetapi, segera, Jiang Wei tertarik dengan kata-kata Wang Dong. Lin Chen. Apakah kamu mencari Lin Chen? Jiang Wei tertegun sejenak, lalu ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Ketika Lin Chen disebutkan, dia tidak bisa menahan ingin marah.